مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas STRA dengan saya Zairaya Hamid dengan NIM 032. Saya Sheila Rahima Maeswari dengan NIM 028. Saya Nadia Salsabila Purwiantoro dari NIM 031. Kami dari kelompok 9 Matkul Agama Islam akan memaparkan materi presentasi soal studi kasus dilemanya sang manajer muda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyratu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, sehat dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas video presentasi mata kuliah agama Islam. Pada kesempatan ini kami akan membahas studi kasus berjudul Dilema Sang Manajer Muda yang mengisahkan Ahmad, seorang manajer muda yang mengalami krisis identitas hingga akhirnya kembali mendalami ajaran Islam untuk menemukan arah hidupnya. Dari kisah ini, kami menemukan 4 permasalahan pokok yang akan kami bahas satu persatu, lengkap dengan landasan Al-Quran, hadis, dan pandangan ulama. Dalam narasi, Ahmad digambarkan sukses secara materi, namun merasa hampa dan mempertanyakan tujuan hidupnya. Kondisi ini menggambarkan fitrah manusia bahwa secara naluriah setiap manusia terlahir dengan pengakuan akan keberadaan Allah sebagai Rabb, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172 tentang perjanjian primordial manusia dengan Allah. Quran surat Al-A'raf 172 Allah menegaskan bahwa sejak awal penciptaan manusia telah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tujuan penciptaan manusia sendiri dijelaskan tegas dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa jin dan manusia diciptakan tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zariyat ayat 56, tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ketenangan batin yang dicari Ahmad juga dijelaskan dalam surat Ar-Rod ayat 28 bahwa hati akan menjadi tenteram hanya dengan mengingat Allah. Quran surat Ar-Rod ayat 28, ketentraman hati hanya dicapai dengan mengingat Allah. Pendapat kami, kekosongan yang dirasakan Ahmad meskipun sudah sukses secara karir adalah bukti nyata bahwa kesuksesan duniawi semata tidak cukup memenuhi kebutuhan spiritual manusia. Inilah yang menuntun Ahmad kembali kepada fitrahnya. Selanjutnya adalah masalah kedua, yaitu konsistensi ibadah, sholat, dan sedekah. Setelah menata ulang keyakinannya, Ahmad mulai disiplin menjalankan sholat 5 waktu dan gemar bersedekah. Ini adalah wujud konkret dari keimanan yang tidak cukup hanya diyakini dalam hati saja, tapi harus dibuktikan lewat amal dan juga perbuatan. Yang pertama ada sholat. Disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45 sebagai ibadah yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di surat Al-Ankabut ayat 45, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan juga Rasulullah SAW bersabda bahwa sholat adalah tiang agama bagi kita semua umat muslim. Kebutuhan sosial Ahmad melalui sedekah beralaskan dengan surat Al-Baqarah ayat 261 tentang perumpamaan pahala sedekah yang berlipat ganda seperti sebutir benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Quran surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan pahala sedekah yang berlipat ganda. Dengan Rasulullah SAW juga bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Ahmad Tabrani. Pendapat kami, sikap Ahmad ini menunjukkan keseimbangan antara ibadah madhoh, hubungan dengan Allah, dan juga ibadah sosial, hubungan dengan sesama manusia. Yang keduanya menjadi bukti keislaman yang sangat-sangat utuh. Selanjutnya adalah masalah ketiga, yaitu metodologi istibat hukum Islam.
Ketika perusahaan Ahmad diminta merancang produk pakaian yang fungsinya meragukan secara etika agama, Ahmad tidak asal memutuskan. Ia menempuh proses pencarian hukum yang runtut melalui Al-Quran, hadis, kesepakatan ulama, hingga pertimbangan logis yang sejalan dengan syariat. Lalu proses ini sejalan dengan perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 agar umat Islam taat pada Allah, Rasul, dan mengembalikan perkara yang dipersilahkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Surat An-Nisa ayat 59, perintah taat kepada Allah, Rasul, dan mengembalikan perkara yang dipersilahkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang dalam ilmu usul fikih dikenal sebagai 4 sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dalam menyikapi hal yang meragukan, para ulama merujuk kaidah fikih bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Namun dengan produk tersebut fungsinya meragukan, sikap kehati-hatian menjadi relevan sebagaimana sabda Rasulullah. Tinggallah ke apa yang meragukan menuju apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Pendapat kami, sikap Ahmad yang teliti mencari dasar hukum sebelum mengambil keputusan adalah teladan penting, khususnya bagi kita di dunia kesehatan lingkungan yang juga sering dihadapkan dengan keputusan profesional yang perlu dipertimbangkan secara etis dan juga syar'i. Selanjutnya adalah toleransi dan ukhuwah di tempat kerja. Ketegangan antar syaf, beda keyakinan soal pakaian kerja menuntut Ahmad bersikap adil, menghormati perbedaan, namun tetap menjaga persaudaraan dengan rekan sesama muslim. Prinsip toleransi ditegaskan Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang menegaskan bahwa setiap orang bebas menjalankan keyakinannya masing-masing. Quran surat Al-Kafirun ayat 6 dengan prinsip bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak ada paksaan dalam beragama. Allah juga tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang berbeda keyakinan selama mereka tidak memerangi karena agama. Sebagaimana surat Al-Mumtahanah ayat 8. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, anjuran berbuat baik dan adil kepada non-muslim yang tidak memusuhi karena agama. Perbedaan suku dan bangsa juga dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal dan kemuliaan seseorang di sisi Allah diukur dari ketakwaannya. Quran surat Al-Hujurat ayat 13, manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal kemudian diukur dari takwa. Dalam menengahi konflik, Ahmad juga mencerminkan adab dakwah dan dialog yang diajarkan dalam surah An-Nahl ayat 25 yang mengajak menyelesaikan persoalan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan cara berdiskusi yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Anjuran berdakwah dan berdialog dengan hikmah, nasihat baik, dan cara yang santun. Di sisi lain, para ulama mengenal konsep ukhuwah berlapis, yakni dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah bersyariah. Ketiganya dijaga secara profesional dan tidak saling meniadakan. Pendapat kami, Ahmad berhasil menyeimbangkan dua hal yang sering dianggap bertentangan, yakni menghormati perbedaan keyakinan rekan kerja tanpa mengurangi kedekatannya dengan sesama muslim. Inilah wujud toleransi yang benar dalam Islam. Dari kisah Ahmad, dapat kami simpulkan bahwa keimanan sejati harus tercermin dalam 3 dimensi sekaligus, yakni hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri dalam mengambil keputusan yang benar, dan hubungan dengan sesama manusia melalui sikap toleran dan adil. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama dalam menghadapi dilema serupa di dunia kerja kelak. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.